Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Kiwa. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung untuk matematika kelas 9 semester genap. Baik, anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur tabung. Yang kedua, siswa dapat menentukan luas permukaan tabung. Baik, anakku sekalian, sebelum kita ke tabung yang merupakan bagian dari bangun ruang sisi lengkung, kita akan kenalkan dulu. Ada beberapa jenis bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari pada waktu ke depan. Ada 3 bangun ruang yang kita pelajari. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah kerucut, yang ketiga adalah bola. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada hari ini Anda harus paham tentang tabung. Tabung biasa disebut dengan silinder, adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik dan sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ya. Baik, anakku sekalian, setelah ini kita akan memahami bahwa tabung itu adalah 2 bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang sejajar, ya, Bapak ulangi, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Baik, berikutnya kita sama-sama akan mengidentifikasi dari sebuah tabung itu ada apa aja, ya. Yang pertama, kita paham bahwa dalam tabung itu ada yang disebut dengan alas. Inilah yang disebut dengan alas, ya. Ini disebut dengan alas nih. Ini adalah tutup, ya, tutup tabung. Dan yang ini adalah selimut. Selimut tabung. Baik, selimut tabung itu seperti telah dikatakan bahwa terbentuk merupakan sebuah persegi panjang, ya. Sedangkan alas dan tutupnya berbentuk apa? Lingkaran. Baik, anak-anak sekalian, selain itu, selain unsur tersebut, dalam tabung juga ada jari-jari tabung, ya. Ada juga tinggi tabung. Perlu kami sampaikan catatannya, ya. Catatannya. Yang pertama, perhatikan ada disebut jari-jari. Jari-jari yang selanjutnya kita singkat dengan R. Di sini di atas juga ada diameter. Nah, apa hubungan jari-jari dengan diameter? Ya, jari-jari itu sama dengan setengahnya dari diameter. Jadi jika nanti dalam soal ada diketahui diameter, sedangkan di rumusnya jari-jari, maka Anda harus berubah dulu dari diameter ke jari-jari, di mana jari-jari itu sama dengan setengahnya dari diameter. Jadi jika misalnya dalam soal ada diameternya sama dengan 12 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya dari 12, berarti gitu ya. Setengahnya dari 12, berarti sama dengan 6 cm R-nya. Nah, ini hati-hati, ini sering ada yang terkecoh dengan hal seperti itu. Ya, kemudian ada juga tinggi tabung. Ini tinggi tabung. Ya. Tinggi tabung. Oke. Nah, ini unsur-unsur dari tabung perlu kita ulangi. Ada alas, ada tutup, ada selimut, kemudian ada jari-jari, ada tinggi, ya. Selagi alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung adalah berbentuk persegi panjang. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke berikutnya. Kita ke jaring-jaring tabung.
ini jaring-jaring tabung, kamu perhatikan ya. Seperti kita telah sebutkan dari unsur tadi, apabila tabung kita dibuat jaring-jaringnya, maka akan terbentuk seperti gambar seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi ini selimut, selimutnya berbentuk persegi panjang. Ya. Sedangkan alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Gitu ya. Ini jaring-jaring tabung seperti ini. Ya, Bapak ulangi. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya berbentuk persegi panjang. Baik, berikutnya bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung, ya. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung berarti adalah luas seluruh permukaan dari tabung, ya. Luas permukaan tabung berarti dari atas luas alas, luas selimut, dan luas tutup. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu masing-masing, ya. Sekali lagi di sini karena alas dan tutup berbentuk lingkaran yang yang kongruen dan sejajar, maka luasnya juga sama. Kita abaikan bahwa luas alas, kita sepakati luas alas dan luas tutup adalah sama untuk tabung. Baik, yang pertama kita cari dulu luas alas. Yang pertama luas alas. Luas alas tabung. Luas alas tabung, Bapak singkat LAT ya. Ini sekali lagi sama dengan luas tutup ya. Karena berbentuk lingkaran, maka rumusnya V R pangkat 2. Ini rumusnya. V dikali R. Perlu Bapak beritahukan ya, bahwa nilai V itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Dalam soal sering juga diketahui luas alasnya. Bagaimana mencari luas selimutnya? Maka Anda harus mencari R-nya dulu. Ya. Bagaimana mencari R dari luas alas? Karena R-nya mengandung pangkat 2, maka harus pakai akar. Akar pangkat 2 dari luas alas tabung dibagi V. Nah, ini mencari R jika luas alas tabung diketahui. Ya, walaupun misalnya dalam soal R-nya tidak diketahui, tapi luas alas tabungnya diketahui, maka Anda harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Baik, berikutnya kita akan cari luas selimut tabung. Ya, mohon dipahami nih, luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Selimut tabung. Kita singkat selanjutnya LST. LST. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung rumusnya adalah, karena tadi selimut tabung berbentuk persegi panjang, kita tuliskan panjang kali lebar. Ya. Panjang kali lebar. Kamu perhatikan di sini ya. Karena persegi panjang ini panjangnya mengelilingi lingkaran, maka panjang lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran kan sama, rumusnya adalah 2pi R. 2pi R. Maka di sini panjangnya sama dengan ya 2 sama dengan 2pi R
2 VR dikali, nah, lebarnya itu merupakan tinggi tabung nih, maka 2 VR dikali apa? T ya. Maka luas selimut tabung itu sama dengan rumusnya 2 V RT. Nah, ini rumusnya. Ini harus Anda hafal untuk mencari luas selimut tabung. Ya, nanti akan Bapak berikan contoh-contoh soalnya bagaimana cara menghitungnya, gitu ya. Baik, berikutnya kita cari yang inti, yaitu bagaimana mencari luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung adalah gabungan dari ketiga rumus tersebut. Ya, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Ya. Nah, luas permukaan tabung Bapak singkat LPT. Itu sama dengan ya, luas alas ditambah luas selimut ya, ditambah luas tutup. Oke. Luas alas tadi kita sudah bahas, apa rumusnya? V R kuadrat ditambah luas selimut, apa rumusnya? 2 V RT. Dan luas tutup rumusnya adalah sama dengan luas alas, yaitu apa? V R kuadrat. Baik, bagaimana menyederhanakan rumus ini? Kita selesaikan ya. Ini pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat, ada 2 kan pi r kuadratnya, maka menjadi 2 v r pangkat 2 ya, ditambah satu lagi luas selimut 2 v rt. Nah, maka kita sederhanakan luas permukaan tabung, lihat rumusnya ya, sama dengan 2 v r, kita keluarkan 2 VR-nya, maka tersisa R dan tersisa apa di sini? T. Ya. Inilah disebut dengan luas permukaan tabung. 2 PR dalam kurung R ditambah T. R itu jari-jari, T itu adalah tinggi, V itu adalah ketetapan. Nilai Pi, berapa nilai Pi besarnya? 3,14 atau 22/7. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya contoh soal. Ya. Ketika di sini ada contoh soal. Sudah buatkan contoh soalnya. Perhatikan. Contoh soal yang pertama. Ya. Ini contoh soal yang pertama. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1, sebuah tabung dengan panjang jari-jari 7 cm dan tingginya 20 cm. Dengan nilai V 22/7, hitunglah A luas alas tabung, B luas selimut tabung, C luas permukaan tabung. Baik, kita jawab sama-sama ya. Kita jawab. Baik, diketahuinya apa di situ? Lihat di atas. Salah nih. Diketahui ya. Di jari-jarinya R berapa? 7 cm. Kemudian tinggi tabung berapa? 20 cm ya. Kemudian nilai V udah ada di situ, udah ditentukan 22/7. Bagaimana kita
menggunakan pilihan pi 20, 27 atau 3,14, kamu lihat ada angka-angka dari jari-jari maupun tinggi yang habis dibagi 7 atau merupakan kelipatan 7. Ini bisa kita gunakan pi-nya 20, 27. Kalau di luar itu berarti kita gunakan 3,14. Ditanyakan, pertama adalah LAT, luas alas tabung. Yang kedua adalah luas selimut tabung atau LST. Yang ketiga adalah luas permukaan tabung. Baik, kita jawab satu persatu ya. Kita jawab ya. Baik, kita jawab. Yang A ditanyakan adalah luas alas tabung. Luas alas tabung apa rumusnya? V R kuadrat ya, sama dengan 22/7. Lihat R-nya bisa habis dibagi 7 kan? Dikali berapa? 7 dikali berapa? 7. Nah, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita coret karena 7 bisa dibagi 7 dapat 1 kan? Ya. 22 dikali 7 adalah berapa? 154 cm per segi. Ingat satuannya cm persegi karena merupakan ditanyakan luas. Yang kedua, mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya adalah 2 V RT. Berarti sama dengan 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7 dikali tingginya adalah berapa? Tingginya adalah 20. Oke. Ini juga bisa dicoret kan? Karena 7 bisa habis dibagi 7. Dapat berapa? 1. Maka kamu tinggal kalikan 2 kali 22 kali 1 dikali 20. Yuk kita kalikan sama-sama. Ya. 2 kali 7. 2 kali 22 kali 1 dikali 20. Berapa dapatnya? Betul, 880 cm per segi. Dapatlah huruf ini. Ya, dapatlah huruf ini. Ini jawabannya. Baik. Yang ketiga, nah ini yang pokok. Bagaimana mencari luas permukaan tabungnya? Kita hitung C-nya. Ya, kita hitung C-nya. Luas permukaan tabung rumusnya adalah berarti 2 VR dalam kurung R ditambah apa? T. Gitu ya. Berarti sama dengan 2 kali 22/7 dikali berapa? 7 dalam kurung 7 ditambah berapa? 20. Oke. Nah, berarti ini juga bisa dicoret 1 nih. 7 bagi 7 dapat 1. Berarti tinggal berapa? 44 dikali berapa? 7 tambah 20, 27. Berapa jawabannya? Coba kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama ya. 44 dikali 27. Jawabannya adalah 1188 cm per segi. Ini luas permukaan tabung tersebut. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan soal yang kedua ya. Bapak harap nih kalian paham ya. Coba peruntukan dilihat berulang-ulang bagaimana cara jawabnya begitu ya.
biar kalian paham. Baik, untuk nomor 2, sini diketahui ya. Kita tulis dulu diketahui. Nah, ini diketahui luas alasnya. Luas alas tabung. Apa tadi rumusnya? Luas alas tabung berapa? 616 cm persegi. Tinggi tabung sama dengan 18 cm. Nilai V-nya adalah, berapa nilai V-nya? 22/7. Apa yang ditanyakan? Ya. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan yang pertama adalah LST, yang kedua adalah apa? LPT, luas permukaan tabung. Oke. Kita jawab ya. Jawab. Yang pertama, LST. Apa rumus luas selimut tabung? 2 V RT. Kamu lihat di sini ya. Yang belum ada adalah nilai apa? Betul, nilai R belum ada. Maka kita bisa menentukan nilai R dari luas alas tabung seperti rumus yang tadi. Maka mencari R dari luas alas tabung rumusnya adalah karena R-nya berpangkat 2. Maka ini akar pangkat 2 dari luas alas tabung ya dibagi V. Berarti ini sama dengan, kita hitung bareng-bareng ya, sama dengan luas alas tabungnya berapa? 616 dibagi V-nya 22/7. Maka bisa kita cari, ini R-nya adalah, kita balik berarti kan 616 dikalikan 7/22. 616 dibagi 22 dapat, ini dibagi 616 dibagi 20 dapat 28. Oke, berarti 28 dikali 7. Hasilnya adalah akar dari 196. Berarti jari-jarinya ketemu berapa? 14 cm. Udah, kita tinggal masukkan ke sini. Maka luas selimut tabungnya adalah 2 kali 22/7 kali R-nya 14. T-nya berapa? T-nya adalah 18. Nah, sekali lagi ini 14 bisa habis bagi 7, berarti kita coret. 14 bagi 7 dapat berapa? 2. Berarti kita kalikan 2 kali 22 ya. 2 kali 22 kali 2 kali berapa? 18. Maka dapatnya 1584 cm persegi. Pintar. Inilah jawaban yang pertama. Ya. Luas selimut tabung adalah 1584 cm persegi. Sedangkan yang B-nya ya, yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Ya. Luas permukaan tabungnya berarti ya sama dengan apa rumusnya? 2 VR dalam kurung R ditambah T, sama kayak tadi ya. Berarti sama dengan 2 kali 22/7 dikali R dalam kurung R ditambah apa? T. R-nya udah ada, maaf ya. Kita langsung ganti aja dengan angka. Kita ganti dengan angka ya. R-nya. Berarti dalam R kali R-nya berapa tadi? 14, udah ketemu kan? Oke. Dalam kurung R lagi berapa? 14. T-nya adalah berapa? 18.
14. Oke. Nah, ini bisa kita coret lagi. 14 bagi 2. Bagi 7, maaf. Dapat berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 88 dikali ya 14 ditambah 18. Jadi berapa? 32. Oke, maka jawabannya berapa? Coba dihitung. 88 dikali berapa? 32. Berapa dapatnya? 2816 cm per segi. Baik, anak sekalian, Bapak harap kalian paham. Silahkan diulang-ulang kembali yang sudah Bapak berikan video ini, gitu ya, untuk dipelajari. Dan jangan lupa pahami rumus-rumusnya, yaitu tadi udah kita bahas rumus luas permukaan tabung, ya, luas selimut tabung, luas alas tabung, luas tutup tabung, ya. Sekali lagi, luas alas tabung dan luas tutup tabung itu sama rumusnya, yaitu pi r kuadrat. Baik, adik sekalian, Bapak kira cukup, dan kalian Bapak mengharapkan kepada kalian silahkan ini materi ini akan di-share di GC, dan silakan tugasnya pun silakan Anda kerjakan di Google Classroom masing-masing. Baik, terima kasih. Jangan lupa matematika paling mudah sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.